Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ismatullah dari kelas Ilmu Komunikasi 2D. Yang saya hormati Bapak Firdaus dan dosen pengampu mata kuliah retorika dan juga teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Pertama-tama, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di media YouTube pada saat ini. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa juga para sahabatnya serta kita umatnya di akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Firdaus El Hadi yang telah memberikan kesempatan sehingga saya dapat menyampaikan pidato hukum berjudul Tidak dengan Korupsi. Kata korupsi memang sudah tidak asing lagi bagi kita. Secara harfiah, arti kata korupsi adalah mengambil atau mencuri hak yang bukan miliknya dengan memanfaatkan jabatan dan secara sembunyi-sembunyi. Banyak kasus korupsi yang terjadi di negara kita. Salah satunya yaitu pada saat ini, kasus korupsi yang menggencar diberitakan di media adalah kasus penggelapan pajak oleh oknum pegawai pajak koruptor yang kita kenal dengan julukan si mafia pajak, Gayus Tambunan. Para hadirin yang saya hormati, kenapa di negara kita ini para koruptor mental, keimanan dan kurang tegasnya sanksi yang akan diterima menjadi beberapa alasan untuk saat ini. Bukti kurang tegasnya hukum tentang koruptor ini. Bagaimana agar situasi tersebut tidak memburuk dan para koruptor ditindak sebagaimana mestinya? Penjara khusus koruptor ini adalah penjara yang tidak memberikan fasilitas dan dijaga oleh orang yang bermental tinggi, sehingga tidak mudah berpengaruh ucapan para koruptor. Peranan pemerintah mengenai korupsi yang terjadi di negara kita ini seharusnya lebih memastikan semua para koruptor ditahan dengan tindakan yang semestinya. Pemerintah juga harus lebih meningkatkan penjagaan agar tidak terjadi praktik-praktik korupsi lagi. Beberapa pelajar di beberapa daerah di negara kita menyampaikan usul-usul dari seperti pemiskinan terhadap para koruptor dan pemberian KTP khusus koruptor dengan penegasan kembali terhadap para koruptor. Hadirin yang saya hormati, negara kita tidak memerlukan orang yang hanya memiliki kepintaran saja, melainkan orang yang memiliki kejujuran dan juga kepribadian yang besar sehingga tidak mudah terpengaruh orang lain. Seharusnya kita harus mementingkan kualitas bukan kuantitas. Terlalu banyak orang yang pintar tetapi hanya segelintir orang yang memiliki kejujuran. Generasi anak bangsa. Negara yang baik harusnya lah dididik dengan baik dan tidak terlalu mementingkan IQ tetapi emosional dan spiritual yang tinggi sehingga tidak lahir koruptor-koruptor di masa yang akan datang. Berikut beberapa dampak dari kasus korupsi ini. 1. Dampak terhadap ekonomi. Ekonomi berfungsi sebagai faktor terpenting bagi masyarakat. Apabila korupsi sudah masuk pada perekonomian negara, mana mungkin bisa makmur masyarakatnya jikalau semua proses ekonomi dijalankan oleh oknum yang korupsi. Hasil dari dampak korupsi terhadap ekonomi yakni lambatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, turunnya produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, meningkatnya hutang negara. 2. Dampak sosial dan kemiskinan rakyat. Dari dampak sosial dan kemiskinan rakyat akan menyebabkan mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, lambatnya pengentasan kemiskinan rakyat, akses bagi masyarakat sangat terbatas, bertambahnya angka kriminalitas. 3. Runtuhnya otoritas pemerintahan. Penyebab dari runtuhnya otoritas pemerintahan yakni matinya etika sosial politik. Para wakil rakyat sudah tidak dapat dipercayai sebagai pelindung rakyat karena mereka hanya memikirkan anak buah mereka. Jika salah satu dari mereka melakukan tindak korupsi, dengan kekuatan politiknya mereka akan melakukan berbagai cara untuk menyelamatkannya. 4.
Dampak terhadap politik dan demokrasi. Dari dampak terhadap politik dan demokrasi tersebut menghasilkan munculnya kepemimpinan yang korup, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi, menguatnya sistem politik yang dikuasai dan pemilik modal, hancurnya kedaulatan rakyat. Yang kelima, dampak terhadap penegak hukum. Korupsi terhadap penegak hukum dapat melemahkan suatu pemerintahan, bahwasanya setiap pejabat atau pemegang kekuasaan memiliki peran penting dalam membangun suatu negara. Apabila pejabat sudah melalaikan kewajibannya, maka yang akan terjadi yakni fungsi pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Yang keenam, dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Dampak terhadap pertahanan dan keamanan mengakibatkan lemahnya alutsista, senjata dan SDM, lemahnya garis batas negara, menguatnya kekerasan dalam masyarakat. Demikian pidato yang saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.